Shalom, perkenalkan nama saya Christina Mendrova. Saya grup F semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Damayanti. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul teori-teori belajar. Jadi sebelum kita masuk jenis-jenis teori-teori belajar, ada baiknya kita menjelaskan dulu apa itu teori. Jadi teori itu adalah serangkaian bagian atau variabel dan definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Sedangkan belajar adalah menurut Slavin dalam Katrina Triani, belajar ini merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Jadi menurut Ganne dalam Katarina Triani juga, belajar ini merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait. Lalu apa itu belajar? Jadi menurut Slavin dalam Katarina Triani, jadi belajar itu merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Terus kalau menurut Gaine dalam Katarina Triani juga, belajar ini merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa belajar ini merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran. Lalu, apa itu teori belajar? Teori belajar ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses yang kompleks dari belajar. Pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Baiklah, sekarang kita masuk dalam teori-teori belajar. Jadi teori-teori belajar ini terdiri dari 11 teori. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Jadi teori behavioristik ini berpendapat bahwa belajar ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, bahwa belajar ini merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku secara stimulus dan respon. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulasi atau output atau keluaran yang berupa respon. Jadi teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Teori behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Inti dari teori belajar behavioristik ini adalah: satu, belajar ada perubahan tingkah laku. Yang kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tersebut. Yang ketiga adalah pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Yang keempat adalah sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Dan yang terakhir adalah penguatan adalah faktor yang paling penting dalam belajar. Lalu yang kedua adalah teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori yang pertama, jadi teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi teori ini berpandangan bahwa
Belajar ini merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan, informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Prinsip umum teori belajar kognitif ini adalah satu, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua adalah ini disebut sebagai model perseptual. Yang ketiga adalah tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya. Yang keempat adalah belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak atau yang kelihatan. Dan yang terakhir adalah belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun aplikasi teori teori kognitif ini dalam pembelajaran. Yang pertama adalah keterlibatan siswa secara aktif amatlah dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan retensi. Belajar untuk perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Dan yang ketiga adalah materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola dan logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Dan yang keempat adalah perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Lalu yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Jadi teori ini adalah merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi ataupun pengetahuan atau teknologi dalam hal lain yang diperlukan guna dalam mengembangkan dirinya sendiri. Jadi dalam proses belajar pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Jadi adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. Satu, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Dan yang ketiga adalah membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Dan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir adalah ini lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar tersebut. Di proses teori konstruktivistik ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah proses belajar konstruktivistik esensi, dan yang kedua adalah peranan siswa, yang ketiga peranan guru, yang keempat adalah sarana belajar, dan yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Jadi teori humanistik ini adalah proses belajar yang harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi oleh sebab itu teori humanistik ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, teori belajar sibernetik. Jadi teori ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Jadi proses belajar memang penting dalam teori ini, tetapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Jadi teori ini memandang manusia sebagai pengolahan informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi.
Yang keenam adalah teori belajar revolusi sosial kultural. Jadi teori ini adalah mengarah pada hal-hal seperti teori belajar Piagetin dan teori belajar Vygotsky. Jadi, adapun teori belajar Piagetin ini adalah perkembangan kognitif yang merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan syaraf. Kegiatan belajar Piaget ini lebih mementingkan interaksi antara siswa dengan kelompoknya. Perkembangan kognitif akan terjadi dalam interaksi antara siswa dengan kelompok sebayanya daripada dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa. Lalu yang kedua, teori belajar Vygotsky ini adalah pandangan yang mampu mengakomodasikan teori revolusi sosial kultural dalam teori belajar dan pembelajaran. Lalu yang ketujuh adalah teori belajar Gestalt. Jadi teori ini adalah pokok pandangan Gestalt ini adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Aplikasi teori Gestalt ini dalam proses pembelajaran antara lain adalah pertama adalah pengalaman tilikan, yang kedua pembelajaran yang bermakna, yang ketiga adalah perilaku bertujuan, yang keempat adalah prinsip ruang hidup, yang kelima adalah transfer dalam belajar. Teori yang ke-8 yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Jadi seseorang yang dianggap cerdas bila ia dapat memecahkan sebuah masalah yang dihadapi dalam hidupnya dan mampu menghasilkan sesuatu yang berharga dan berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang ke-9 adalah teori pembelajaran sosial. Yang ke-10 yaitu teori belajar sosial,